Awalnya semuanya itu dimulai dari sebuah niatan atau intention. Niatan kamu untuk mulai memiliki sebuah habits yang kamu pikirkan saat ini, lalu kemudian kamu eksekusi, dan akhirnya itu akan menjadi sebuah behavior atau sebuah sikap. Ketika behavior atau sikap kamu itu sudah terbentuk, kebiasaan itu akan mulai tumbuh, dan itu yang akan menjadi habits kamu. Habits yang terus-terusan berulang, kamu lakukan setiap hari dengan praktik yang konsisten, lama-lama itulah yang menjadi diri kamu. Sama halnya ketika kita lagi konsistenin bangun jam 5 pagi, seterusnya itu akan jadi identitas kita, itu akan jadi siapa diri kita yang selalu rajin bangun jam 5 pagi, dan ya itulah siapa diri kita. Bayangkan kalau habits yang kamu tumbuhkan itu bukan cuman sekedar bangun jam 5 pagi aja, tapi punya banyak habits baik lainnya yang selalu menjadi rutinitas kamu, dan itu juga membentuk siapa diri kamu sekarang. Bukankah itu bakal jadi sesuatu yang sangat uplifting banget? Hi guys, welcome back again to my channel. It's me again, Aya. Aku happy banget karena akhirnya kita membahas sebuah topik, yaitu tentang konsisten. Ini satu bahasan yang bener-bener sering banget ditanyain sama teman-teman, dan menurutku memang dari semua hal tentang self-development, itu ujung-ujungnya adalah meminta kita untuk jadi orang yang lebih konsisten. Dan konsisten ini merupakan satu skill yang kita butuhkan untuk meningkatkan segala aspek dalam kehidupan kita. Kamu mau jadi orang yang berhasil manifestasinya juga kita harus konsisten menaruh diri kita dalam vibrasi yang baik. Mau berhasil dalam hal yang lebih rohani, kita juga harus selalu tekun untuk mengamalkan apa yang sesuai difirmankan Tuhan. Mau jadi orang yang lebih up level lagi, juga harus selalu melakukan satu kegiatan yang sama yang bisa membuat kita meningkatkan diri. Jadi ending dari semua advice personal development menurut aku adalah tentang menjadi orang yang lebih konsisten, selalu tekun melakukan tindakan itu setiap harinya, dan on track terus. Tapi aku mau sharing pengalaman pribadi aku saat aku mencoba menumbuhkan sebuah habits. Pada saat awal aku ingin memiliki sebuah kebiasaan yang baik, pastinya motivasinya tuh gede banget gitu loh, dan kayak ngerasa ya udah aku ngelakuin itu dengan enjoy. 2 hari lagi, 3 hari lagi, 4 hari lagi setelahnya udah mulai muncul limit violation effect. Jadi limit violation effect itu adalah sebenarnya ini mekanisme natural dari otak kita. Yang pernah gak sih kamu kalau misalnya lagi nekunin sebuah habits terus kamu bolong 1 hari, akhirnya buat nekunin lagi itu tuh kayak udah langsung ke crack gitu loh, sistemnya jadi lebih males lagi. Nah itulah yang kita sebut sebagai limit violation effect. Ini bisa menjangkit semua orang, termasuk juga aku sendiri. Dan yang jadi challenge utama ternyata bukanlah tentang menumbuhkan habitsnya, tapi tentang menjaga konsistensi itu. Jadi kita kan udah numbuhin habits tuh, kita udah konsisten, menjaga konsistensinya itu yang paling susah. Aku punya satu kebiasaan bulanan, ini aku lakuin setiap bulan, dan menurutku ini adalah sesuatu yang emang bener-bener changing banget my consistency game gitu, yaitu adalah social media detox. Banyak orang nyebut ini sebagai dopamine detox, tapi menurut aku sendiri ini bukanlah dopamine detox, karena aku ya tetap mendapatkan dopamin dari melakukan kegiatan yang lain. Satu hal yang jadi challenge aku banget untuk jadi orang yang lebih konsisten dalam menumbuhkan habits itu adalah sosial media, jujur aja. Karena aku nggak bisa lepas dari sosial media. Pertama, itu adalah pekerjaan aku. Kedua, karena memang aku seorang content creator, jadi aku harus up to date sama segala sesuatu yang ada di sosial media. Tapi juga sebagai pribadi yang biasa, aku adalah konsumen yang hobi untuk scrolling sosial media. Karena bagiku itu adalah sebuah suntikan dopamin gitu, yang membuat aku ngerasa ke distract dari dunia aku, membuat aku ngerasa kayak dapet hiburan. Mungkin teman-teman di sini juga merasakan hal yang sama, dan terkadang karena aku selalu menaruh kebahagiaan aku dan hiburan aku dari sosial media, tanpa sadar otakku selalu terlatih untuk scrolling sosial media dalam sebuah flow state. Nah, flow state ini adalah sebuah keadaan yang bahkan kamu tuh gak nyadar kamu tuh lagi melakukan apa. Karena saking asiknya, saking senengnya, saking terbusnya hormon-hormon kebahagiaan kamu ketika melakukan situasi itu. Sayangnya itu adalah sosial media, yang artinya gak selalu baik buat kita. Bukan berarti sosial media itu selalu buruk, enggak. Tapi gak selalu baik ketika dosisnya itu terlalu banyak gitu loh. Nah, makanya aku tuh punya kebiasaan untuk detox dari sosial media. Bukan berarti aku gak main sosmed sama sekali, tapi aku meminimalisir. Jadi aku menggunakan sesuai apa perlunya aja. Dan kebiasaan ini bener-bener aku konsistenin. Setidaknya kalau aku gak bisa dalam 1 hari 2 jam sosial media detox, aku bakal dalam 1 bulan setidaknya aku punya 1 minggu untuk detox dari sosial media. Makanya kenapa aku seneng banget bahas topik hari ini, karena bener-bener aku baru aja selesai dari sosial media detox yang aku lakuin. Dan setiap kali aku selesai melakukan detox dari sosial media, pastinya aku tuh otaknya jadi lebih kosong. Bisa lebih diisi dengan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Ini bagus untuk kestabilan mental kamu. Ketika kita terlalu hanyut dalam scroll sosial media, dalam mencangkup info sana sini yang mungkin kurang bermanfaat, tanpa sadar kehidupan kita akan merefleksikan hal yang sama
kan, kayak apa yang kita makan ya itulah tubuh kita. Dari konsumsi sosial media yang berlebihan atau eksesif, setiap pandangan atau setiap perspektif dalam kehidupan kamu akan merefleksikan sesuatu yang kamu konsumsi. Kayaknya kalau hal ini bukan cuma aku aja deh yang nyadar, tapi semua orang pasti juga nyadar, sama halnya tentang bagaimana algoritma dari sosial media ini bekerja gitu loh. Kamu kebanyakan nonton self-development content gitu, banyak banget konten tentang manifestasi, tentang afirmasi di FYP kamu, pastinya juga akan muncul itu-itu terus gitu kan. Dan konsepnya tuh sama, ketika kita terlalu sering mengkonsumsi sosial media secara berlebihan, apalagi kalau konsumsinya itu nggak bermanfaat, ya akhirnya cara pandang kita, cara penilaian kita, perspektif kita juga akan merefleksikan hal yang sama. Kita lebih mudah untuk fokus sama sesuatu yang kita tonton dan kita konsumsi itu. Dan karena seperti yang aku bilang, sosial media adalah satu tantangan terbesar bagiku untuk jadi orang yang lebih konsisten. Kalau kamu ngerasain ini juga, coba deh mulai lakuin sosial media detox. Caranya gimana? Pertama, kamu harus tahu dulu cause-nya atau penyebabnya. Kenapa sih kamu punya tendensi yang lebih besar untuk scrolling di sosial media? Biasanya karena satu, kita tuh nggak punya hiburan dan kehidupan kita terlalu murung. Jadinya kayak ketika kita ngeliat sesuatu di sosial media, gosip apa nih, hal baru apa nih, rasanya tuh kayak itu menarik banget gitu. Mungkin kamu pernah ya dalam sebuah fase kehidupan dimana kehidupan kamu tuh saking senengnya gitu ya, lagi sama teman, lagi having fun, bahkan scrolling sosial media aja tuh nggak sempat karena saking senengnya kehidupan kamu. Pastinya ketika kamu punya tendensi terlalu tinggi untuk selalu cari sosial media dan konsumsi segala macam konten dari sana, itu karena mungkin kehidupan kamu kurang menarik. Ini tuh bukan berarti kita nggak main sosial media sama sekali, apalagi kalau kamu nggak pernah ngelakuin yang namanya sosial media detox. Bukan yang langsung kita off, tapi kita kurangin kadarnya. Nah biasanya aku punya 1 minggu khusus untuk aku nggak pegang sosmed sama sekali, dalam artian aku pakai itu untuk keperluanku aja. Contoh misal aku kadang banyak kerjasama yang kontaknya via DM, aku bakal buka sosial media atau Instagram aku ya lewat DM aja gitu loh, langsung masuk ke DM-nya apa perlunya. Dan itu butuh sebuah conscious atau sebuah kesadaran gitu. Jadi sadar kalau sebelum kita buka sosial media, kita melakukan ini untuk tujuan apa dulu. Terkadang kan kita selalu tanpa sadar ya ngeklik dari mungkin X terus masuk ke TikTok, dari TikTok masuk ke Instagram, Instagram muter lagi ke X, ke TikTok lagi. Itu kan sesuatu yang kayak jadi sebuah siklus yang tanpa sadar terjadi kita lakukan. Makanya kita perlu dulu untuk conscious. Dalam 1 minggu itu kamu fokuskan untuk jadi orang yang lebih sadar tentang apa yang akan kamu lakukan gitu. Mungkin kamu butuh untuk buka sosial media, nggak masalah, tetap kita ada aplikasi Instagram, aplikasi TikTok, aplikasi YouTube, segala macam sosial media itu tetap ada, nggak apa-apa. Tapi lebih ke kontrolnya kita yang jangan sampai nggak ada. Kontrolnya kita yang ngerti kita tuh buka Instagram buat apa sih gitu. Jadi langsung ada tujuannya. Jadi nanti biar otak kamu mematuhinya lebih mudah lagi. Jangan cuman unconsciously atau tanpa sadar ngebuka, akhirnya kamu bukan waktu lagi untuk scrolling sosial media dan susah lagi untuk kembali konsisten. Nah dalam seminggu yang kulakuin, aku tuh biasanya melakukan kegiatan yang menurutku fun dan sesederhana ya menghidupi kehidupan aku gitu loh, kayak living a life, karena life is meant to be good without social media. Aku tuh suka banget reflect sama opa-opa ataupun oma atau kakek nenek gitu. Kehidupan mereka tuh sederhana, nggak ada sosial media, nggak ada scrolling ini itu, jadinya selalu present gitu loh, selalu up to date sama apa yang ada dalam kehidupan mereka pada saat itu, like being in the present times, they always be in the present times. Nah itulah yang ku coba tumbuhkan selama seminggu aku ngelakuin detox dari sosial media. Dan note ya, ini aku udah lakuin sebagai sebuah kebiasaan yang udah 4 tahun, jadi aku udah secara otomatis mudah ngelakuin itu. Kalau kamu baru mulai, wajar kalau masih punya tendensi, aduh kehidupan aku nggak menarik nih, gabut nih, aku mau buka sosial media nih, itu pasti tetap ada. Makanya bukan yang langsung kita jeglek offin, itu bakal bikin otak kamu ngerasa nggak aman untuk melakukan itu, tapi dikurangin kadarnya. Kalau biasanya kamu scrolling sosial media tanpa sadar gitu ya, 2 jam abis buat scrolling aja, tiba-tiba malam nggak ngelakuin apapun, cuman ngelihat sesuatu di TikTok aja, coba mulai sadari dulu dan kurangi. Misalnya kamu punya jam khusus screen time kamu dari jam 6 sampai jam 7 aja, setelahnya kamu ngelakuin kegiatan yang lebih mindful, lebih sadar, lebih present. Kalau minggu lalu yang aku lakuin basically tiap pagi aku morning run, morning walk, aku bener-bener fokusin untuk numbuhin habits aku spend waktu lebih banyak sama peliharaan aku spend waktu lebih banyak untuk me time gitu ya, untuk ngerawat diri. Aku juga spend quality time sama orang-orang yang aku sayang, dan itu sesuatu yang menurutku recharge, itu sebuah dopamine boost juga. Karena tendensi aku untuk selalu buka sosial media itu nggak lain dan nggak bukan aku mencari dopamin dari kehidupanku yang selalu hiruk pikuk hingar bingar dengan pekerjaan gitu. Nah makanya ketika aku sosial media detox,
pikiranku tuh rasanya kayak langsung tenang gitu loh, langsung bener-bener hidup tuh present dan ngalir. Kamu hadir dalam momen itu. Secara kesadaran, secara hati, secara energi kamu ngerti kamu tuh lagi ngelakuin apa. Menikmati langit, menikmati angin, menikmati alam, itu sesuatu yang bakal bikin kamu ngerasa hidup tuh ternyata lebih bahagia dan lebih kalem, dan secara neurologi itu bakal calming your nervous system. Makanya setelah itu damai, setelah itu shoot, kamu bakal lebih bisa kosong untuk diisi sesuatu lebih baik lagi. Bagiku challenge terbesar untuk melakukan konsisten itu adalah sosial media, dan aku sampaikan di sini sekarang itu karena menurutku nggak cuma aku aja yang ngalamin struggle itu. Kalau misalnya kamu ngalamin struggle itu juga, coba mulai kurangin konsumsi sosial media kamu. Bukan untuk nggak pakai sama sekali, tapi pakailah seperlunya supaya otak kamu tuh nggak melulu terlatih untuk cari dopamin itu selalu dari sosial media. Dan terkadang karena kamu hanyut dalam flow state-nya sosial media tadi, jadinya kamu lupa untuk konsistenin habits kamu. Dan selama 7 hari ini bener-bener aku pakai buat konsistenin segala macam kebiasaan yang ingin aku tumpukan. Seriously guys, ini udah jadi bener-bener game changer banget buat kehidupan aku. Pas 7 hari itu aku pastinya dong ada momen dimana aku keluar gitu ya, sekedar menikmati alam, ngobrol sama orang lain, quality time sama orang yang aku sayang. Itu bener-bener kayak enak ya, ternyata hidup tanpa sosial media tuh juga hidup gitu loh, bukan melulu kehidupan tuh di sosial media. Setelah itu seminggu setelahnya, which is minggu ini, aku bener-bener punya 100% energi untuk ngebangun habits aku jadi lebih baik lagi. Sosial media sebenarnya tuh nggak buruk kalau kamu pakai dengan positif gitu. Contohnya nonton konten-konten yang membangun, konten-konten yang bikin pikirannya lebih terbuka, itu kan positif juga ya. Jadi aku nggak setuju kalau sosial media itu selalu buruk sebetulnya. Cuman sosial media itu didesain untuk membuat kamu tercandu dengan hal itu. Biar apa? Biar engagement mereka tinggi, of course they get more profit gitu kan. Dan sisi negatifnya adalah itu bakal bikin kamu tuh fokus ke suatu tempat lain, ke tempat yang ada di sosial media itu, dan melupakan bahwa sebetulnya kamu sudah ada di posisi yang tepat di mana kamu seharusnya berada gitu. Makanya muncul tendensi untuk kamu membandingkan diri sama orang lain, muncul tendensi untuk iri hati, untuk jadi haters, dan naruh HP kamu menjauh dari kamu. Itu tuh nggak bakal menyelesaikan segala macam masalahnya. Seperti yang aku bilang, kembali lagi kamu harus tahu akar permasalahannya dulu, penyebabnya kenapa, notice apa dopamin rush kamu, dopamin yang bener-bener kamu cari dari sosial media itu, secara conscious kamu sadarin itu, dan buat sebuah komitmen kuat untuk kamu mulai mengubah kehidupan kamu. Cuman 21 hari loh kamu bisa untuk akhirnya merasakan kehidupan yang lebih baik lagi. Dimulai dari keputusan kamu aja untuk menjadi orang yang lebih komit dalam menjaga konsistensi kamu. Aku tahu sebetulnya kamu tuh punya niatan untuk konsisten, kamu punya keinginan untuk konsisten, cuman dalam masa menjaga konsistensi itu aja yang susah. Makanya kamu di video yang tepat kalau nonton ini hari ini, karena ini bukan struggle yang cuma dirasain kamu aja. Aku pun juga merasakan itu. Aku cari segala macam solusi, aku ikut course sana sini supaya aku selalu jadi orang yang lebih konsisten, but all of those things, segala macam hal itu ternyata nggak resolve sampai akhirnya aku bener-bener ngerti root cause aku, dan aku jadi orang yang jauh lebih sticking into my commitment. Mengetahui akar permasalahan kenapa aku jadi orang yang kurang kedisiplinannya, itu membuat aku bisa menemukan sebuah kedamaian, dan juga tujuan aku ada di dunia ini tuh apa sih. Terkadang karena aku susah menjaga konsistensi aku tuh lupa gitu loh bahwa aku bener-bener ngebuang segala macam potensi yang aku punya. Aku lupa untuk mulai memahami tujuan aku dibuat di dunia ini untuk apa gitu. Mungkin ini terdengar klise, but when you finally know your purpose, ketika kamu akhirnya bisa conscious dan bisa sadar, oh iya aku tuh dibuat di dunia ini tuh pasti ada tujuan, dan kamu ngebuang itu semua, ngebuang segala macam potensimu itu hanya karena kemalasan, hanya karena terhanyut di sosial media, menurutku itu sayang banget. Kamu tuh udah bagus untuk punya niatan jadi orang yang lebih disiplin. Ketika kamu sudah memiliki niatan itu aja, segala macam hal dalam kehidupan kamu akan mulai berubah juga, percaya sama aku. And mostly alasan kenapa kita jadi susah menjaga konsistensi kita itu karena kita selalu terpaut dengan hari. Sebetulnya nggak ada alasan untuk memberikan dirimu tuh sebuah target hari dalam menumbuhkan sebuah habit. Kalau kamu nggak bisa menguasai habit itu di dalam 21 hari, kamu nggak punya alasan untuk menghakimi dirimu karena kamu nggak bisa. Yang paling benar itu adalah kamu mulai untuk memahami bahwa kehidupan itu adalah sebuah walking progress gitu loh. Jadi bukan satu hasil final. Even ketika kamu udah 21 hari ngelakuin kegiatan yang sama, hidup tuh
masih tetap ada berjalan, ada waktunya lagi, ada sesuatu yang harus kamu jalani lagi. Makanya ini tuh bukan sebuah goals. Kamu harus paham kalau apapun itu yang lagi kamu coba konsistenin sekarang, habit apapun itu yang mau kamu tumbuhkan, jangan mematokkan dirimu dalam sebuah hari. Belajar untuk mencintai 10 years of silence-nya kamu. Kamu tahu nggak sih makna dari 10 years of silence? Jadi literally ini tuh kita yang berusaha jadi seseorang yang selalu work in progress gitu loh. Bukan cuman terorientasi dari hasil finalnya aja, tapi tentang gimana caranya kita bisa selalu embrace the long walk, embrace the process. Even if it's slow, it's still counted as your step into the greatness. Segala hal yang perlu kamu lakuin hanyalah untuk selalu fokus mengembalikan dirimu melakukan satu repetisi yang sama. Gak usah berpatokan sama hari, gak usah berpatokan sama goals, just embrace, be present for yourself. Be present sama waktu yang kamu jalani sekarang. Jadilah orang yang lebih sadar, supaya ketika ngelakuin habits kamu, otak kamu tuh gak muncul sebuah alarm danger atau alarm bahaya bahwa ini tuh sebuah ancaman buat kamu gitu loh. So you can still keep your consistency on track, bukan yang tiba-tiba muncul alarmnya hidup, kamu jadi lebih malas lagi. Dan karena konsistensi ini adalah sesuatu yang selalu bikin kamu stres, kamu menghakimi dirimu sendiri, kamu ngerasa gak layak ketika kamu gak bisa untuk konsistenin sebuah habit, jadinya alarm itu muncul. Dan tanpa sadar, sikap yang diwujudkan sebagai bentuk alarm yang muncul ini adalah kemalasan kamu. So just embrace the long walk, just embrace the slow process. It's still okay, it's still counted as a process. Yang ketiga yang perlu kamu pahami, you have to find the inspiration along the walk. Terkadang kenapa kita susah menjaga kedisiplinan? Because all we care about is finding perfection. Sedangkan sementara kita mencoba untuk mendalami dan menekuni sebuah habits, mencoba jadi orang lebih disiplin, itu bukanlah perfection yang kita cari, bukanlah kesempurnaan yang kita cari. It's okay to make satu kesalahan, dua kesalahan. Membuat kesalahan-kesalahan kecil itu nggak akan memberikan sebuah impact yang luar biasa sama progresmu. Itulah kenapa kamu harus memperlakukan sebuah kegagalanmu dalam menumbuhkan sebuah habits, dalam menjadi orang yang lebih disiplin ini layaknya ketika kamu ngebangun bisnis gitu loh. Kalau ada sebuah kegagalan, instead of menyalahkan diri kamu dan menghakimi diri kamu karena nggak bisa on track, kasih dirimu sebuah izin untuk melakukan kesalahan, tetapi kamu juga harus punya sebuah eager atau sebuah inspirasi agar kamu bisa mengembangkan strategi yang bisa membuat kamu get back on track cara lebih cepat lagi. Jangan berpikir kalau menumbuhkan habits itu adalah menciptakan sebuah acara gitu atau sebuah event. Terkadang mungkin kita jadi orang yang lebih kena pressure atau tertekan ketika kita selalu berpikir, oh 21 hari, oh 30 hari aku mau numbuhin habits ini, oh aku mau numbuhin habits ini selama 7 hari. Dan malah justru dari hal itu kita jadi orang yang mudah menyepelekan gitu loh. Punya pikiran, oh okay, I will just do it and it will be done. No. Meanwhile, arti sebenarnya dari menumbuhkan kebiasaan yang baik atas kehidupan kamu menjadi orang yang lebih konsisten itu kembali lagi, it's a long walk proses. Kamu tuh lagi menciptakan sebuah sistem yang nantinya akan mempermudah kamu di masa depan. Dan ketika itu sudah 10 tahun lagi berlalu, habits itu akan tetap kamu lakukan because you are creating a new life for you. Bukan ketika kamu akhirnya bisa berhasil 7 hari, oke selesai, checklisted, gak ada lagi yang perlu kulakuin. No, itu mindset yang salah. Tapi tentang gimana ya caranya aku bisa sustaining ini, bisa maintaining ini, itulah yang seharusnya kamu lebih fokuskan. Dengan memahami beberapa poin yang aku sampaikan sebelumnya, itu bakal ngebantu kamu untuk lebih ngerti nih ekspektasi kamu diselaraskan dengan komitmen kamu untuk membuat perubahan kecil secara bertahap. Tujuan kita itu bukan langsung bleng kita jadi orang yang paling baik di dunia, kita jadi orang yang paling rajin di dunia, enggak. Tapi tentang gimana caranya kita bisa mengelola ekspektasi kita supaya sejalan sama progres kecil yang selalu kita lakukan setiap hari. Sedikit-sedikit menjadi bukit, itu benar banget. Itu jauh lebih penting daripada kita selalu menekan diri sendiri dan berpikir bahwa kamu harus selalu menyelesaikan segala macam habits yang ingin kamu lakukan itu sekaligus. Berapa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk konsistensi kamu itu sebenarnya nggak terlalu penting. Dan yang paling penting di sini adalah tentang bagaimana kamu akhirnya bisa memulainya dan melakukan itu. Jadi pokoknya mulai sekarang hilangin angan-angan tentang berapa harinya. Memang hari ini kita butuhkan sebagai penanda atau penghitung berapa banyak kita sudah melakukan sebuah kegiatan itu, tetapi bukanlah itu yang jadi patokan kamu. Makanya aku bener-bener pengen
pengen teman-teman di sini jangan punya mindset seperti itu ya. Berapa lama pun hari yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sebuah kebiasaan baik buat kamu, itu nggak penting. Karena yang terpenting adalah benar-benar memulainya dan melakukannya gitu loh. Karena satu-satunya cara untuk berhasil menumbuhkan habits dalam 1000 hari itu adalah memulainya pada hari yang pertama. So, lupakan nomornya, fokuslah pada kegiatan yang akan kamu lakukan. Kamu harus punya sebuah komitmen yang besar, kamu harus punya sebuah dorongan yang gede. Kalau misalnya menumbuhkan habits kamu itu tidak melulu tentang harinya, tentang seberapa lama kamu melakukan itu, tapi tentang seberapa konsistennya kamu menjaga kedisiplinan kamu. Back again, kalau misalnya kamu udah mulai hilang arah, kamu mulai nggak konsisten lagi, coba ingat-ingat komitmen pertama pada saat kamu menekuni satu habits ini. Selain dengan mindset shift yang aku berikan tadi, yang aku juga praktikkan oleh diriku sendiri, kalau kamu selama ini bingung gimana caranya mulai untuk konsistenin habits kamu, menurutku kamu harus banget coba untuk akses 1% up level tracker. Ini merupakan tracker sederhana yang memang aku buat, dan dari sini kamu bakal mulai jadi orang yang lebih bertanggung jawab untuk memenuhi habits yang memang harus kamu lakukan sehari-hari. Sebetulnya ini aku pengen banget rilis bulan lalu, cuman karena aku ingin mencoba bener-bener 1 bulan lagi, pada saat aku memakai tools ini, satu alat ini, yaitu 1% up level tracker, aku sengaja trial sekitar 3 bulan, dan bener-bener ini ngebantu aku banget untuk jadi orang yang jauh lebih accountable. Toolsnya sederhana, bener-bener aku buat sesederhana mungkin, karena buat apa kita bikin hal yang ribet lagi pada saat kita lagi kesusahan gitu loh. Aku sediakan 7 super habits yang bisa kamu pilih juga, dan dari situ kamu bisa kembangin gimana habits yang ingin kamu tumbuhkan dari dirimu sendiri. Coba untuk buat sebuah komitmen kuat sama dirimu untuk ngisi setiap harinya dengan habits yang mau coba kamu tumbuhkan. Dan yang berbeda di sini adalah dari tools ini, dari 1% up level tracker ini, kita tuh bakal berusaha untuk fokus numbuhin satu habits dulu. Kita fokus ke kualitasnya daripada kuantitas. Jauh lebih baik ketika bisa konsistenkan satu habits, baru setelah itu kita tambahkan kuantitasnya. Pokoknya tracker ini bakal useful banget kalau misalnya kamu selama ini jadi orang yang susah banget untuk konsisten. Ini special aku launching di hari aku rilis video ini dengan harga yang super duper diskon. Jadi selagi kamu masih nonton video ini, kamu bisa akses linknya ada di description box di bawah. Dan harga diskon ini cuman bisa diakses untuk 100 orang pertama. So make sure kamu buru-buru akses dari sekarang supaya kamu dapat harga diskonnya. Dan dengan aku rilis 1% up level tracker ini, kalian juga akan memiliki invitation khusus untuk masuk ke komunitas private aku, yaitu di Up Level Squad. Dan bener-bener setelah ini kita bakal rombak grup di Up Level Squad ini bukan cuman jadi grup diskusi aja, tapi aku bakal bagikan panduan secara gratis untuk mulai nge-upgrade kehidupan kamu. Pokoknya kamu join aja, nanti ikutin aja tutorialnya, udah ada panduannya semuanya lengkap. Kalau kamu bingung, kamu akan selalu bisa kontak admin aku yang nomornya udah disediakan pada saat kamu check out 1% up level tracker ini. Ini aku saranin banget kalau misalnya kamu udah ikutin program aku untuk mendengarkan SLAR atau self love affirmation recording, dan kamu susah untuk konsistenin ini bakal ngebantu banget karena kamu literally bakal nge-track progress kamu sendiri. Karena seperti yang gue bilang, template ini spesial. Kita bukan ngitungin soal bulan, bukan ngitungin soal hari, tapi tentang seberapa jauh progresnya. Hari yang terdapat di tracker itu cuman sekedar pemisah antara hari pertama dan hari kedua aja gitu loh. Pokoknya kamu nanti tonton panduannya supaya kamu lebih jelas dan lebih lengkap tutorialnya. Aku remind lagi, 7 super habits yang aku kasih di tracker ini pokoknya harus banget kamu lakuin, karena ini bakal bener-bener ngebantu kamu untuk rilis stres, jadi orang yang lebih tenang, dan juga lebih accountable gitu loh sama kehidupan kamu. Kenapa aku tulis 7 super habits ini? Karena aku lakuin setiap hari dan aku udah rasain sendiri manfaatnya. Aku pengen banget untuk kamu juga ngerasain apa yang aku rasain ketika kita udah bisa konsistenin dan ngejaga kedisiplinan kita. Dengan begitu arah kehidupan kamu tuh bakal lebih jelas gitu loh. Kalau kehidupan kamu udah kerasa lebih jelas, kamu akan mulai mengerti apa purpose kamu, apa tujuan kamu diciptakan di dunia ini. Memang semuanya itu ternyata dimulai dari seberapa kita bisa jadi orang yang jauh lebih disiplin. Jadi aku pengen bener-bener tools ini bisa membantu kamu. And don't worry, I will be there with you. Nggak usah khawatir, aku bakal berada dalam prosesnya bersama kamu dengan cara kamu masuk ke grup komunitas khusus yang udah aku buat, dan di situ kamu bisa tinggal curhatkan, akan aku sendiri yang membalasnya. Because I don't want you guys to go through it alone. I want you guys to go through it with me and with many other people who are doing this challenge. Aku tunggu kamu untuk akses challenge ini, and we will do this routine together. Kita bakal coba untuk konsistenin rutinitas ini selalu bersama. Kita bakal coba untuk up level diri kita mulai dari progres kecil yang kita buat setiap harinya. So I'm waiting for you guys. I cannot wait to see you. I cannot wait
to see your progress. I really wish you can join this challenge. And again, aku remind kamu di sini, nggak apa-apa kalau kamu pernah gagal pada saat numbuhin habits kamu, tapi jangan pernah menyerah ya. Karena kehidupan kamu tuh berada di tanggung jawab kamu sekarang, kamu yang menentukan. Semoga mindset shift yang aku berikan ini memberikan kamu sedikit pencerahan soal gimana caranya untuk menjaga konsistensi kamu. Jangan selalu fokus sama angka, coba untuk meminimalisir sosial media, coba untuk nggak fokus sama perfeksionisme, tapi bener-bener fokus sama progresnya. And the last thing is, be responsible to yourself. Yang bakal ngerasain manfaatnya ketika kamu udah bener-bener fokus untuk konsistenkan satu hal yang pengen banget kamu lakuin itu kamu sendiri. Dari satu keputusan kecil ini bisa membawa kamu ke pengalaman yang lain, dan itu bakal bikin kamu jadi lebih bijak pastinya. Aku nggak sabar tunggu kamu untuk ikutin challenge ini. Jangan lupa untuk akses, linknya ada di description box di bawah, mumpung masih ada promo untuk 100 orang pertama. And it will be still worth it untuk coba ikutin challenge ini, coba konsistenkan ini. I will be with you and let's do it together. So that's all for today's video guys. Aku sangat bersyukur bisa kenal kalian semua di sini, kenal semua orang yang mencoba untuk membuat kehidupannya lebih baik, and you should be proud of yourself. Thank you so much for watching and I'll see you on another video. Bye bye.